apa-apa yang telah dilakukan pemerintah, lebih khusus Bapak Presiden dalam memacu ketersediaan pangan bagi 273 juta orang kurang lebih penduduk Indonesia. Dan memang konsentrasi pemerintah lebih khusus sesuai instruksi Bapak Presiden Pak Jokowi agar betul-betul ketersediaan pangan dan 273 itu secara serius bisa maksimal dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Dan oleh karena itu memang ketersediaan pangan di 2020 ini telah kita lakukan dengan dua program utama yang namanya musim tanam 1 dan musim tanam 2. Boleh saya sajikan datanya. Musim tanam 2 itu musim tanam 1 kita sudah selesai dan kurang lebih hampir 6,7 juta hektar lahan yang ada mampu menghasilkan, dan dari kurang lebih 7,46 juta hektar lahan sawah kita, dan hasilnya itu kurang lebih untuk beras 17,6 juta ton, dan kita punya stok yang tercarry over dari 2019 5,9 juta, sehingga stok akhir Juli kemarin, Juli kita udah cek, ini data BPS, data Kementan lebih tinggi lagi, kita masih tercarry over 7 juta ton, kurang lebih lah seperti itu. Jadi kita masuk Juli Agustus kita masih punya kelebihan 7,8 karena yang kita makan dari 23 juta itu atau yang dikonsumsi itu hanya 15,17 juta ton, sehingga tersisa 7 ton. Untuk masuk ke musim tanam 2 atau musim tanam kering, di mana FAO menyampaikan bahwa kemungkinan salah satu negara yang akan terdampak pada kekeringan itu adalah Indonesia, maka kita menghunting daerah-daerah atau wilayah yang masih berpotensi airnya untuk kita kejar, dan sisa-sisa hujan yang ada kita kejar. Oleh karena itu program di MT2 itu namanya percepatan gerakan tanam padi MT2, dan MT2 itu yang tersedia 5,6 juta hektar kurang lebih, ada 8 provinsi memang gas full, katakanlah seperti itu. Kemudian ada kurang lebih 9 provinsi untuk menjadi penyangga utama, dan pengembangan dilakukan pada seluruhnya provinsi yang ada, atau 34. Kita berharap di akhir Desember kita mampu mencapai kurang lebih 15 juta ton beras. Dan MT2 yang sudah kita masuk, yang di warning oleh FAO ini, kami sudah data BPS lagi, kami sudah mencapai penanaman 87%, mungkin sekarang udah naik, kita masih tinggal 4 bulan, berarti insya Allah ini akan terlampaui, karena kami terus jalan nih, menggerakkan, mengengineering semua pemerintah daerah, para bupati bergerak, wali kota, para gubernur bergerak dengan dinas-dinasnya, kami dibantu oleh TNI dan Polri, dan kelihatannya kita berharap 15 juta itu insya Allah kita capai. Kalau begitu, 15 juta ditambah dengan 7 juta yang tersisa di bulan Juli, maka kita akan cukup survive masuk di Desember dengan baik, karena konsumsi yang akan kebutuhan kita Juli Desember itu diperkirakan juga 15 juta ton. Jadi 7 juta ditambah 15, kita dapat 22 yang dipakai kurang lebih 15 sampai 16 juta, maka ada carry over memasuki 2021, kita yakin bisa di atas ya katakanlah di atas 6 sampai 7 ton beras. Ini kita bicara beras. Saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa komoditi dasar atau ketahanan pangan dasar yang kami halaman 21 itu terdiri atas ada beras, ada jagung, ada bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi dan kerbau, daging ayam beras, telur ayam beras, gula pasir, dan minyak goreng. Dari semua ini kelihatannya prognosis kita atau perkiraan kita sampai Desember semua aman, cukup terkendali,
Ada dua yang bersubstitusi impor, bawang putih dan daging sapi. Ada, memang ini nggak bisa dihindari, dan kita sudah berusaha untuk mengamankan hal ini untuk sampai kita masuk 21 dengan aman. Next, saya ingin sampaikan, selain dengan MT1, MT2, ada program sampingan yang atau cara bertindak satu lain sampai 4 untuk mendampingi MT1 MT2 itu. Yang pertama, pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah, itu kurang lebih ya katakanlah kita persiapkan lebih dari 100.000 hektar. Kemudian di area-area lain ada 200 hektar lagi di luar yang 5,6 tadi. Kita berharap ini akan memberi tambahan cadangan kalau musim kering itu betul-betul menimpa kita, maka kita akan masuk pada areal rawa yang ada rawa aloveria namanya, bukan rawa gambut. Rawa dengan kedalaman hanya di bawah 1 meter, dan kita gunakan mekanisasi yang cukup dan varietas yang sesuai Ipara, dan tentu saja dengan intervensi khusus di perbukitan yang ada, masuk menggunakan dolomit atau kapur di situ agar menurunkan asam yang ada. Kami sure ini tahun di Kalimantan Tengah ada persiapan kurang lebih 30, tetapi ada 200 hektar lebih yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, yang ada di NTT, yang ada di Maluku, bahkan di Papua akan kita coba masuk. Ada CB2 atau melakukan diversifikasi pangan lokal. Jadi jangan cuma beras. Kita berharap kita bisa kenyang dengan ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang, talas. Kalau di Jawa Barat kan talas. Ini kita lagi porsi satu provinsi, satu keunggulan atau kebiasaan makan selain beras yang kita dorong, dan ini mulai jalan. Kemudian ada tanaman pekarangan atau pangan lestari untuk kebun-kebun agroponik dan lain-lain sebagainya. Menghindari katakanlah peringatan-peringatan FAO harus kita perhatikan dan lain-lain sebagainya, maka lumbung pangan nasional kita persiapkan bersama Menteri BUMN. Kemudian ada lumbung pangan provinsi bersama Pak Gubernur, lumbung pangan kabupaten bersama para bupati, bahkan dengan Mendes kita persiapkan lumbung pangan desa. Artinya di saat-saat apapun ada negara tetap mengawal kondisi yang ada. Kita berharap hasil panen yang ada tetap ada buffer stock atau stok di lumbung pangan untuk dilakukan in out, keluar masuk kalau ada hal-hal yang kemungkinan kita. Saya mempersiapkan ini tidak hanya 2020, tentu akan terus berjalan sampai 2021. Dan yang terakhir KB34 itu adalah pengembangan pertanian modern. Jadi ada smart farming, ada greenhouse, ada screenhouse, ada sungkup, ada mulsa. Artinya bentuk-bentuk ini diharapkan ketergantungan kita pada cuaca bisa kita hindari dan menggunakan perangkat-perangkat katakanlah artificial intelligence, Internet of Things, kemudian ya beberapa pendekat yang tentu dengan teknologi tinggi. Pengembangan ini disesuaikan dengan daerah-daerah yang akan dikembangkan pada food state. Food state itu di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Utara. Mungkin besok kita akan masuk di NTT. Semua ini